ikatan antara anak dan orang tuanya. Mohan merasakan itu. Gua pengen pulang terus. Oke. Kenapa tante? Nafas tante, sesak. Hello guys, sebagai penonton pastinya wajar banget dong kalau kita merasa kecewa dengan alur yang berjalan sangat lambat. Apalagi pertemuan Mohan dengan Ares ataupun Cassandra yang terus diulur dan terasa sengaja digantung. Tapi justru disinilah guys letak dramatisnya. Sekarang konsep ceritanya bukan langsung mempertemukan mereka, melainkan membangun dulu chemistry dan ikatan batin antara anak dan kedua orang tua kandungnya. Lagian ya, ini pertama kalinya sepanjang hidup Mohan, bahkan sepanjang sinetron ini, mereka bertiga berada di jarak yang bisa dibilang sedekat itu. Selama ini kan Mohan dan Cassandra dipaksa menerima keadaan yang begitu menyakitkan, dipisah dengan cara yang sangat kejam. Bahkan setiap kesempatan untuk bertemu selalu dihalangin oleh beberapa pihak, terutama bagi Cassandra. Sejak kehilangan putranya, hidupnya seolah cuma diisi pencarian yang nggak pernah selesai. Mulai dari pencarian yang terus digagalkan dengan cara yang sangat janggal, bahkan hampir menemukan Mohan di asrama Sembilan Ilmu, sampai adanya momen saat Cassandra melihat wajah model bernama Mohan. Semuanya selalu berakhir sia-sia. Nah, ironisnya di malam itu justru pihak-pihak yang biasanya menghalangi, baik itu Casarius maupun Ares suaminya sendiri, bahkan gak sadar apa yang sedang terjadi. Malah alam semesta seakan masih belum mengizinkan pertemuan itu terjadi. Padahal jarak mereka udah sangat dekat, hanya beda jalan, tapi masih di area dan waktu yang sama. Namun batin keduanya seolah tahu guys, seakan memaksa mereka berhenti sejenak dari perjalanan di malam itu. Ada momen aneh yang sulit dijelaskan, bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan logika, tapi cuma bisa dirasakan. Dalam darah mereka seperti ada sesuatu yang berbeda, yang membuat tubuh mereka gemeter, hati gelisah, ada rasa sedih, rasa sakit yang gak bisa dijelaskan, dan rasa rindu yang tiba-tiba membesar. Seolah ya mereka sadar ada sesuatu di sekitaran mereka, sangat dekat tapi belum terlihat. Seakan ada panggilan samar yang terus menarik mereka agar mendekat sedikit lagi. Sayangnya baik Mohan maupun Cassandra gak mungkin langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka cuma yakin ada sesuatu, hanya batin mereka yang tahu. Tapi hidup harus terus berjalan. Begitupun dengan perjalanan di malam itu. Mohan pun harus mati-matian mengendalikan kondisi mentalnya sebagai penderita PTSD yang biasanya kambuh saat bertemu pemicu traumanya. Tapi ironisnya kali ini beda, pemicunya bukan rasa takut. Seakan semuanya dimulai saat Mohan melihat Rose memeluk Papa Danuel. Momen sederhana itu justru memunculkan harapan yang selama ini terkubur. Hati Mohan tiba-tiba dipenuhi kerinduan yang luar biasa pada kedua orang tua kandungnya. Tanpa Mohan sadari, saat itu bukan pikirannya yang sedang bekerja, melainkan batinnya. Karena tanpa Mohan tahu, pertemuan itu hampir aja terjadi. Nah, di sini ucapan Mohan yang terbata-bata pada Rose, "Gue ingin pulang." Sebenarnya makna yang sangat dalam. Di pikiran Rose, bahkan mungkin di pikiran Mohan sendiri, kata pulang berarti kembali ke rumah kontrakan mereka, pulang untuk istirahat, rebahan di kamar, kembali ke rutinitas biasa. Padahal sebenarnya jauh di dalam hati Mohan, arti pulang yang sebenarnya bukan itu. Batin Mohan seakan sedang berteriak ingin pulang dalam arti sesungguhnya, pulang untuk bertemu kedua orang tua kandungnya, pulang untuk memeluk ibunya yang telah melahirkannya dan selama ini gak pernah berhenti merindukannya dan terus mencarinya. Tapi guys, kalau dipikir-pikir nanti ya, betapa besarnya rasa kecewa Mohan pada sosok ayahnya saat tahu kalau selama ini justru ayahnya lah yang terus menunda pertemuan mereka. Saat nantinya motor Mohan semakin menjauh dari lokasi itu melanjutkan perjalanan mereka, barulah perlahan rasa gelisah tadi mulai mereda, tinggal menyisakan tanda tanya besar yang entah kapan akan terjawabnya. Begitupun juga dengan Cassandra yang akhirnya meminta Excel melanjutkan perjalanan untuk kembali membuntutin tujuan Ares. Perasaan aneh di hati Cassandra pun perlahan mereda, karena kini arah perjalanan mereka udah berbeda dengan motor Mohan. Bahkan Cassandra pun malah mengira seperti dugaan Excel bahwa mungkin kegelisahan itu karena udah lama nggak bertemu dengan iparnya. Harapan Cassandra nantinya bukan hanya pembahasan tentang wasiat Alferic, namun juga selain Excel, seenggaknya Danuel akan ikut mendukung keyakinannya kalau Mohan masih hidup di luar sana. Di sisi lain sebenarnya ya, Ares justru menjadi sosok yang hatinya paling hancur di malam itu. Ares cuma bisa memandang putranya dari kejauhan, bahkan harus menjadi sosok paling kejam demi menjalankan semua rencananya. Karena itulah tekadnya semakin bulat untuk segera menyelesaikan semuanya. Entahlah apakah kali ini kedatangannya akan kembali disambut tonjokan dari Danuel, karena Danuel jelas merasa kasihan melihat penderitaan Mohan tadi. Belum lagi rasa kesalnya yang selama ini terus memuncak karena Ares selalu menunda pertemuan mereka. Ya meskipun otak Danuel mungkin paham alasan adiknya guys, emosi Danuel yang selalu meledak-ledak memang sulit menerima cara berpikir Ares yang terlalu rumit. Nah, kemungkinan besar di saat mereka nantinya kembali berdebat atau mungkin mulai membahas hal penting lain karena waktu pertemuan mereka sangat terbatas, justru di momen itulah seharusnya Cassandra tiba-tiba muncul. Karena kan tujuan utama Kes memang jelas, memergokin secara langsung agar Ares nggak
bisa lagi membantah sudah membebaskan Danuel dan selama ini emang sengaja menyembunyikan keberadaannya. Nah, disinilah guys harus kita akui sutradaranya benar-benar menyusun alur dengan sangat dramatis dan keren. Walaupun jalannya lambat ya, semuanya disusun rapi, bertahap dan gak asal meledakkan semua adegan besar sekaligus. Karena kalau semua adegan gong dipaksakan muncul bersamaan, momen emosional yang sudah lama ditunggu justru bisa kehilangan rasanya. Semuanya dibuat berproses ya, walaupun konsekuensinya kadang ya sebagai penonton kita jadi gemes, jengkel, bahkan hampir kehilangan kesabaran. Tapi mungkin justru itulah yang bikin kita terus penasaran menunggu kelanjutannya. Akhirnya seneng juga dia. Emang harus sama pawangnya langsung. Semoga suatu hari gue yang bisa meluk orang tua gue kayak si Tibel sekarang. Oke, kita bahas secara singkat ya alur lanjutan dari episode sebelumnya. Kedatangan Rose menemui Papa Danuel malam itu memang gak sia-sia guys. Danuel benar-benar seperti pawang yang paling paham karakter putrinya. Selain itu, cara berpikir Danuel yang bijak selalu bisa menjelaskan masalah dari sudut pandang yang lebih tenang, termasuk soal Akilah, sosok yang sudah membuat Rose merasa bersalah dan galau seharian ini. Berdasarkan cerita dari Rose, Danuel bisa langsung memahami kalau saat ini Akilah sedang di fase kekecewaan yang sangat besar. Karena pada dasarnya Akilah justru menganggap Rose pernah menjadi sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Nah, biasanya saat seseorang mengalami luka atau kekecewaan sebesar itu, perlahan jiwanya bisa berubah. Tinggal bagaimana orang tersebut menghadapinya. Apakah akan memilih diam dan memendam semuanya, atau justru menjadi lebih impulsif. Bagi Danuel, satu hal yang paling penting, Rose sama sekali nggak menyembunyikan kenyataan itu dengan tujuan menyakiti Akilah atau membohongi Akilah. Rose bukan orang seperti itu. Selebihnya, biarkan waktu yang membantu Akilah menerima semuanya dan memahami keadaan yang sebenarnya. Yang perlu dilakukan Rose sekarang ya tetap berjuang jika masih sanggup memperbaiki hubungan mereka dan kembali mengajak Akilah sedekat dulu. Tapi kalau Rose memang terasa lelah, maka istirahatlah, karena hidup harus terus berjalan. Tetaplah menjadi orang baik untuk orang lain, terlepas mereka memahami niat kita atau enggak. Intinya deh ya, Om Danuel akan selalu mendukung putrinya bersahabat dengan siapapun guys. Bahkan gak akan ikut menyalahkan orang lain yang mungkin salah paham terhadap niat tulus Rose. Asalkan apapun yang terjadi, jangan sampai Rose menyiksa diri sendiri dengan terus terpuruk pada suatu hal. Karena memang ada beberapa hal yang harusnya lebih diprioritaskan. Maka di akhir pembicaraan, Rose memeluk papanya penuh rasa terima kasih. Tanpa mereka sadari, Mohan memandang sambil tersenyum haru. Namun di balik senyuman itu ada rasa lain yang perlahan muncul di hati Mohan. Rasa rindu pada momen yang belum pernah benar-benar dia rasakan sepanjang hidupnya. Rindu dipeluk kedua orang tua kandungnya. Rindu merasakan kehangatan bersama mereka yang selama ini cuma bisa dia bayangkan. Bersamaan dengan momen itu, tiba-tiba HP Danuel berdering, panggilan dari Ares. Saat itu baik Mohan maupun Rose sedang gak terlalu memperhatikan. Kalaupun sempat melirik, mungkin cuma sekilas karena penasaran. Tapi yang bikin keduanya heran, ekspresi Danuel tiba-tiba berubah tegang. Dengan cepat ya, Danuel menutupinya dengan memasang wajah biasa, lalu izin menjauh, sengaja mencari tempat yang memastikan pembicaraan itu nggak terdengar. Nah, di ujung telepon, Ares cuma ingin mengabarkan kalau posisinya udah semakin dekat. Maksudnya agar Danuel bersiap, mungkin membuka pintu rumah atau menyiapkan garasi yang lebih tertutup supaya motornya nanti aman dan nggak terlihat. Namun jawaban singkat dari Danuel justru membuat Ares cukup syok, bahkan menjadi sedikit emosi, mengira Danuel sengaja memanggil Mohan dan Rose untuk datang bersamaan di momen pertemuan mereka. Sebenarnya ya, Danuel berharap Ares mau sedikitlah mengubah rencananya, karena menurut pemikiran Danuel yang sederhana, bukankah tujuan terbesar para orang tua adalah bertemu anak kandungnya? Namun sesederhana itu pun, Danuel tetap harus menghormati keputusan Ares guys, termasuk keputusan yang paling berat. Ares meminta agar Mohan dan Rose pulang secepatnya, supaya Ares dan Danuel bisa melanjutkan rencana pertemuan mereka. Di saat bersamaan di ruang tamu itu, tiba-tiba Mohan merasakan gelisah yang aneh. Matanya terus menatap ke arah pintu, seolah ada sosok di luar sana yang sedang memperhatikannya. Danuel yang melihat itu sebenarnya langsung paham kalau Mohan sedang merasakan ikatan batin dengan ayah kandungnya. Sebenarnya ya, posisi Danuel sama seperti Rose sebelumnya guys. Mereka sama-sama terpaksa menyimpan sebuah kebenaran demi alasan yang menurut mereka mungkin yang terbaik sampai waktunya benar-benar tepat. Dan bisa ditebak kalau suatu hari nanti semuanya terbongkar, rasa kecewa Mohan mungkin akan sangat besar. Bukan cuma karena Danuel merahasiakan kedatangan Ares di malam itu, tapi karena pamannya sengaja mengingatkan mereka untuk segera pulang agar Mohan gak bisa bertemu dengan papa kandungnya. Padahal ya, kondisi Mohan jelas sedang gak baik-baik aja, dan ternyata Om Danuel tahu penyebab kegelisahannya. Berhubung malam memang udah semakin larut, Mohan memaksa dirinya tetap tenang, tetap terlihat kuat, walaupun sebenarnya itu cukup sulit. Ironisnya, saat sampai di parkiran motor, perasaan aneh itu justru semakin kuat. Mata Mohan sampai spontan melihat ke segala arah. Awalnya Mohan mengira mungkin dirinya cuma sedang parno, takut ada bahaya mengintai, tapi instingnya berkata lain. Seakan Mohan sangat yakin pulang berdua dengan Rose di malam itu tetap akan berlangsung aman. Hanya aja ada perasaan aneh lain yang terus datang dan tanpa bisa dijawab.
jelaskan. Pastinya dong Mohan gak akan pernah menyadari guys, beberapa saat sebelumnya Ares baru aja melewati rumah itu dengan hati yang sangat hancur dan jantung berdebar karena melihat motor putranya di sana. Setelah sedikit melewati rumah itu, Ares sengaja berhenti dari kejauhan memperhatikan semua gerak-gerik Mohan, menatapnya diam-diam sampai motor itu benar-benar melaju pergi. Nah di momen itu Ares cuma bisa menangis sesenggukan guys. Mungkin malam itu ya itulah hati Ares jadi yang paling hancur. Gimana pun yang dilakukan Ares hanya demi melindungi orang yang paling disayangi, dan ini emang harus dilakukan karena sedikit aja ada gerakan mencurigakan, Dominic Casarius bisa menjadi jauh lebih kejam dan keselamatan nyawa Mohan bahkan Cassandra akan benar-benar terancam. Beralih ke Axel yang memang sengaja motornya menjaga jarak agar Om Ares nggak curiga sedang mereka buntutin. Saat Axel melihat titik GPS motor Om Ares berhenti, awalnya ya Cassandra tetap meminta Axel terus melaju melewati lokasi itu supaya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tapi di waktu yang hampir bersamaan dengan kegelisahan Mohan tadi, tiba-tiba Cassandra merasakan dadanya sangat sesak. Maka Cassandra langsung meminta Axel menghentikan motornya. Dan jadilah guys, dalam hitungan menit itu di lokasi berbeda tapi dengan jarak yang sangat dekat, baik Ares, Cassandra dan Mohan sama-sama merasakan kehancuran dalam hati mereka. 3 orang, 3 hati, dan 1 ikatan yang tanpa mereka sadari hampir aja mempertemukan mereka di malam itu.